Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Sparta. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan terkait materi manajemen liabilitas dan likuiditas. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nawang Sekar Kirana dengan NIM 2020-11039. Saya Michaela Revalina Sotedi dengan NIM 2020-1211-041. Saya Rizky Windiana Kirani dengan NIM 2020-1211-043. Saya Andi Audinur Arifah dengan NIM 2020-1211-058. Saya Elizabeth Felicia dengan NIM 2020-1132-032. Next. Selanjutnya yang pertama ada pendahuluan. Next. Lembaga penyimpanan serta perusahaan asuransi jiwa sangat rentan terhadap resiko likuiditas. Ciri penting dari resiko ini adalah bahwa aset lembaga keuangan relatif tidak liquid ketika klaim liquid tiba-tiba ditarik atau tidak diperpanjang. Kasus klasiknya adalah bank run di mana deposan meminta uang tunai saat mereka menarik klaim dari bank dan bank tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut karena sifat asetnya yang relatif tidak liquid. Misalnya, bank dapat memiliki portofolio besar pinjaman usaha kecil atau real estate yang tidak dapat dipasarkan. Untuk mengurangi resiko krisis likuiditas, lembaga keuangan dapat melindungi neraca mereka dari resiko likuiditas dengan mengelola posisi aset likuid mereka secara efisien atau mengelola struktur liabilitas portofolio mereka. Pada kenyataannya, seorang manajer lembaga keuangan dapat mengoptimalkan struktur liquid aset dan liabilitas untuk melindungi lembaga keuangan dari risiko likuiditas. Pada bab ini membahas berbagai aset liquid dan liabilitas yang mungkin digunakan oleh lembaga keuangan dan trade-off pengembalian yang diharapkan. Trade-off pengembalian risiko di seluruh aset ini. Selain memastikan bahwa lembaga keuangan dapat memenuhi penarikan kewajiban yang diharapkan dan tidak diharapkan, terdapat dua motif tambahan untuk memegang aset liquid, implementasi kebijakan moneter, dan alasan perpajakan. Pada bab ini diakhiri dengan melihat isu-isu spesifik yang terkait dengan manajemen resiko liabilitas dan likuiditas di lembaga penyimpanan, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Next. Selanjutnya, manajemen aset cair. Next. Audi, next. Aset liquid dapat diubah menjadi uang tunai dengan cepat dan dengan biaya transaksi rendah, dengan sedikit atau tanpa kehilangan nilai pokok. Secara khusus, aset liquid diperdagangkan di pasar aktif sehingga bahkan transaksi besar dari aset tersebut tidak menggerakkan harga pasar atau menggerakkannya sangat sedikit. Contoh aset liquid yang bagus adalah T-bills, T-notes, dan T-bonds yang baru diterbitkan. Aset liquid utama tentu saja adalah uang tunai. Meskipun jelas bahwa resiko likuiditas lembaga keuangan dapat dikurangi dengan memegang aset dalam jumlah besar seperti uang tunai, T-bills, dan T-bonds, lembaga keuangan biasanya menghadapi
penalti pengembalian atau pendapatan bunga karena melakukan hal ini. Karena likuiditasnya yang tinggi dan risiko gagal bayar yang rendah, aset semacam itu seringkali menghasilkan pengembalian rendah yang mencerminkan sifat dasarnya yang bebas risiko. Sebaliknya, aset non-liquid seringkali harus menjanjikan pengembalian tambahan atau premi risiko likuiditas untuk mengkompensasi lembaga keuangan atas kurangnya daya jual dan seringkali risiko gagal bayar instrumen yang lebih besar. Memegang aset liquid dalam jumlah yang relatif kecil membuat lembaga keuangan menghadapi risiko likuiditas yang meningkat dan pada akhirnya risiko pelarian. Ketidaklikuiditan yang berlebihan dapat mengakibatkan ketidakmampuan lembaga keuangan untuk memenuhi pembayaran yang diwajibkan atas klaim kewajiban dan paling parah terhadap lembaga keuangan lainnya. Akibatnya, regulator sering memberlakukan persyaratan cadangan aset liquid minimum pada lembaga keuangan. Secara umum, persyaratan ini berbeda sifat dan cakupannya untuk berbagai lembaga keuangan dan bahkan menurut negara. Persyaratannya bergantung pada exposure risiko likuiditas yang dirasakan untuk jenis FI dan tujuan peraturan lainnya yang terkait dengan persyaratan aset liquid minimum. Lebih jauh, regulator sering menetapkan persyaratan minimum aset liquid untuk setidaknya 2 alasan, selain sekedar memastikan bahwa lembaga keuangan dapat memenuhi penarikan kewajiban yang diharapkan dan tidak terduga. Next. Selanjutnya, alasan implementasi kebijakan moneter. Banyak negara menetapkan persyaratan cadangan aset liquid minimum untuk memperkuat kebijakan moneter mereka. Secara khusus, menetapkan rasio minimum aset cadangan liquid terhadap simpanan, membatasi kemampuan lembaga penyimpanan untuk memperluas pinjaman dan meningkatkan kemampuan bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Penurunan rasio persyaratan cadangan berarti bahwa lembaga penyimpanan dapat memiliki lebih sedikit cadangan uang tunai ditambah cadangan deposito di Fed terhadap rekening transaksi mereka atau deposito. Akibatnya, mereka dapat meminjamkan persentase yang lebih besar dari simpanan mereka sehingga meningkatkan ketersediaan kredit dalam perekonomian ketika pinjaman baru dikeluarkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran konsumsi dan investasi. Sebagian dari dana ini akan dikembalikan ke lembaga penyimpanan sebagai simpanan baru oleh mereka yang menerimanya sebagai imbalan untuk memasok barang konsumsi dan investasi kepada peminjam lembaga penyimpanan. Pada gilirannya, setelah dikurangi GWM yang sesuai, simpanan baru ini dapat digunakan lembaga penyimpanan untuk membuat pinjaman tambahan, dan seterusnya. Proses ini berlanjut sampai simpanan lembaga penyimpanan tumbuh cukup besar sehingga DI bersedia menyimpan saat saldo cadangan pada rasio cadangan baru yang lebih rendah. Dengan demikian, penurunan GWM akan menimbulkan efek pengganda atau multiplier efek terhadap penawaran DPK dan juga jumlah uang beredar. Next. Sebaliknya, peningkatan rasio persyaratan cadangan berarti lembaga penyimpanan harus menyimpan lebih banyak cadangan terhadap rekening transaksi atau deposito di neraca mereka. Akibatnya, mereka hanya dapat meminjamkan persentase yang lebih kecil dari simpanan mereka daripada sebelumnya, sehingga mengurangi ketersediaan kredit dan pinjaman, dan pada akhirnya menyebabkan kontraksi ganda dalam simpanan dan penurunan jumlah uang beredar. Dalam konteks ini, mensyaratkan lembaga penyimpanan untuk mempertahankan rasio minimum aset liquid terhadap simpanan memungkinkan bank sentral
untuk mendapatkan kontrol yang lebih besar atas pertumbuhan simpanan, dan dengan demikian atas jumlah uang beredar, di mana simpanan bank merupakan bagian yang signifikan sebagai bagian dari tujuan ekonomi makro secara keseluruhan. Next. Selanjutnya, alasan perpajakan. Alasan lain untuk persyaratan minimum kepemilikan aset likuid lembaga penyimpanan adalah untuk memaksa lembaga penyimpanan berinvestasi pada klaim keuangan pemerintah daripada klaim keuangan sektor swasta. Artinya, persyaratan cadangan minimum aset likuid adalah secara tidak langsung bagi pemerintah untuk menaikkan pajak tambahan dari lembaga penyimpanan. Meskipun cadangan ini bukan pajak resmi pemerintah, meminta lembaga penyimpanan menyimpan uang tunai di lemari besi atau cadangan uang tunai di bank sentral ketika hanya ada sedikit kompensasi tingkat bunga yang dibayarkan. Mensyaratkan lembaga penyimpanan untuk mentransfer sumber daya ke bank sentral. Faktanya, profitabilitas banyak bank sentral bergantung pada ukuran bank sentral persyaratan cadangan pajak yang dapat dipandang sebagai pungutan yang setara dengan lembaga penyimpanan di bawah yurisdiksi mereka. Efek pajak atau biaya dari saldo tersebut. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Feli. Komposisi portofolio aset cair. Next. Komposisi portofolio aset likuid FI, terutama kas dan sekuritas pemerintah. Sebagian ditentukan oleh pertimbangan pendapatan dan sebagian oleh jenis persyaratan cadangan aset likuid minimum yang diberlakukan oleh bank sentral. Di banyak negara seperti Inggris Raya, rasio cadangan secara historis dipaksakan untuk mencakup baik kas maupun sekuritas pemerintah likuid seperti T-bills 2. Jadi 20% aset likuid rasio cadangan wajib membutuhkan DI untuk memegang $1 uang tunai ditambah sekuritas pemerintah untuk setiap $5 aset. Banyak negara bagian di Amerika Serikat memberlakukan rasio aset likuid pada perusahaan asuransi jiwa yang mensyaratkan minimum kas dan sekuritas pemerintah dalam neraca mereka. Sebaliknya, persyaratan aset likuid minimum pada DI di Amerika Serikat berbasis uang tunai dan tidak termasuk sekuritas pemerintah. Akibatnya, sekuritas pemerintah menjadi kurang bermanfaat karena tidak dihitung sebagai bagian dari cadangan yang dipegang oleh DI dan pada saat yang sama menghasilkan imbal hasil yang dijanjikan lebih rendah daripada pinjaman. Namun demikian, banyak DI melihat kepemilikan sekuritas pemerintah sebagai hal yang bermanfaat sekunder atau cadangan penyangga fungsi. Pada saat krisis ketika terjadi pengurasan cadangan kas yang signifikan, sekuritas ini dapat diubah menjadi uang tunai dengan cepat dan dengan sedikit kehilangan nilai pokok karena sifat pasar yang dalam di mana aset ini diperdagangkan. Next.
perdagangan return risik untuk aset cair. Next. Dalam mengoptimalkan kepemilikannya atas aset likuid, LK harus memperdagangkan manfaat kedekatan tunai dengan pengembalian yang lebih rendah. Selain itu, pilihan manajer FI adalah salah satunya optimasi terbatas dalam arti bahwa persyaratan cadangan aset likuid yang diberlakukan oleh regulator menetapkan batas minimum pada tingkat di mana aset cadangan likuid dapat jatuh di neraca. Dengan demikian, LK yang menghadapi risiko penarikan likuiditas yang kecil dan hanya memegang sejumlah kecil aset likuid karena alasan kehati-hatian menemukan bahwa ia terpaksa memegang lebih dari yang optimal secara pribadi sebagai akibat dari pembatasan cadangan minimum yang diberlakukan oleh regulator. Next. Masalah manajemen cadangan aset likuid untuk lembaga penyimpanan AS. Bagian ini mengkaji trade-off risiko pengembalian dalam menjalankan posisi aset likuid dan kendala yang dikenakan pada posisi ini. Kami menyajikan contoh rinci manajemen likuiditas US di bawah persyaratan cadangan minimum saat ini yang diberlakukan oleh Federal Reserve. Namun, banyak masalah dan trade-off dapat dengan mudah digeneralisasikan ke FI manapun ia menghadapi resiko penarikan liabilitas dalam kondisi di mana regulator memberlakukan rasio persyaratan cadangan aset likuid minimum. Isu-isu yang terlibat dalam pengelolaan portofolio aset likuid yang optimal diilustrasikan oleh masalah yang dihadapi oleh manajer meja uang yang bertanggung jawab atas posisi cadangan di Amerika Serikat. Untuk menghitung jumlah target cadangan dan untuk menentukan apakah DI menyimpan terlalu banyak atau terlalu sedikit cadangan, manajer cadangan DI memerlukan dua informasi tambahan untuk mengelola posisi tersebut. Pertama, selama periode apa simpanan itu selama periode apa simpanan itu. Manajer menghitung persyaratan cadangan DI. Kedua, selama atau periode berapa DI harus mempertahankan target GWM baru dihitung. Sistem AS diperumit oleh fakta bahwa periode di mana manajer DI menghitung target cadangan wajib berbeda dengan periode di mana target cadangan dipertahankan atau dicapai. Next. Undershooting atau overshooting dari target cadangan meremehkan. Ketika DI memiliki defisit dalam cadangan wajibnya dalam periode 2 minggu tertentu, itu harus menyimpan jumlah surplus cadangan dalam periode 2 minggu berikutnya. Jika kekurangan cadangan melebihi dari Federal Reserve, biaya eksplisit termasuk pengenaan biaya penalti bunga sama dengan tingkat diskonto bank sentral ditambah markup 2%. Tuntutan implisit dalam mencakup pemantauan, pemeriksaan, dan pengawasan yang lebih sering jika regulator DI memandang tidak terpenuhinya GWM sebagai cerminan dari praktik yang tidak aman dan tidak sehat oleh manajer DI. Pandangan seperti itu kemungkinan akan diambil hanya jika DI secara konsisten melampaui target cadangannya.
dalam undershooting target, manajer DI harus mempertimbangkan biaya eksplisit dan implisit undershooting terhadap manfaat potensial. Secara khusus, mungkin bermanfaat untuk undershoot jika posisi cadangan DI yang optimal atau hati-hati secara pribadi kurang dari minimum yang ditetapkan peraturan dan atau ada biaya peluang yang sangat tinggi untuk memenuhi target persyaratan cadangan. Mungkin ada biaya peluang yang tinggi untuk memenuhi target cadangan jika suku bunga dan permintaan pinjaman tinggi, sehingga biaya pinjaman yang hilang pada keuntungan masa depan mungkin signifikan. DI yang melampaui target cadangan memiliki dua cara utama untuk membangun cadangan guna memenuhi target seiring dengan berakhirnya periode pemeliharaan cadangan. DI dapat satu, melikuidasi aset, misalnya dengan menjual beberapa aset penyangga seperti surat pembendaharaan negara, atau dua, dengan cara meminjam di pasar antar bank untuk cadangan, terutama di pasar dana makan dan perjanjian pembelian kembali yang dijelaskan nantinya. Manajer DI kemungkinan akan memilih metode yang paling murah untuk memenuhi kekurangan cadangan, seperti meminjam dana makan. Jika tarif ini lebih kecil dari biaya menjual aset likuid, manajer mungkin enggan untuk mendanai seluruh kekurangan cadangan dengan cara ini. Namun, jika biaya penyesuaian terhadap kekurangan tinggi dan jumlah cadangan optimal pribadi kurang dan dari jumlah minimum yang disyaratkan peraturan. Pertimbangan biaya seperti itu membuat beberapa manajer DI menggunakan jendela diskonto Federal Reserve untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memenuhi kekurangan cadangan sementara karena biaya pinjaman dari jendela diskonto adalah tingkat diskonto, tingkat bunga yang diatur oleh Federal Reserve. Tingkat jendela diskonto secara historis ditetapkan bahwa tingkat dana makan dan keamanan pemerintah dan menawarkan biaya pinjaman yang sangat menarik bagi DI dengan cadangan yang kurang karena periode pemeliharaan cadangan telah berakhir. Namun, diskon window loan dimaksudkan untuk digunakan oleh DI atas dasar kebutuhan dan bukan berdasarkan keuntungan, yaitu oleh DI yang solvable, tetapi tiba-tiba menghadapi krisis likuiditas karena penarikan simpanan yang disebabkan oleh aliran simpanan musiman atau pemberi pinjaman serupa lainnya dari kebutuhan terakhir. Next. Mengelola aset likuid selain kas. Mengelola portofolio efek merupakan bagian integral dari manajemen likuiditas lembaga keuangan. Manajer FI harus menentukan kombinasi optimal dari aset likuid dengan hasil lebih rendah versus aset dengan hasil lebih tinggi dari yang tidak dijaminkan untuk simpanan publik, seperti surat berharga treasury, diadakan untuk kebutuhan likuiditas segera, dan surat berharga hipotek dan surat berharga jangka panjang lainnya. Diadakan dan dapat dijual jika kebutuhan likuiditas lebih besar dari yang diharapkan. Kemampuan untuk melikuidasi aset yang kurang likuid ini mungkin sangat dibatasi dan bahkan dapat mempengaruhi solvabilitas FI. Dalam hal ini, risiko likuiditas terkait dengan risiko operasional, yaitu peristiwa likuiditas eksternal yang tidak terduga dan tidak dapat dikendalikan oleh LK, dapat mempengaruhi kemampuan LK untuk beroperasi. Cara lain untuk menjaga likuiditas adalah penjualan pinjaman dan sekuritisasi. Secara singkat, LK dapat menjual pinjaman atau melakukan sekuritisasi pinjaman.
untuk likuiditas kepada investor jangka panjang seperti perusahaan asuransi. Penjualan pinjaman ini memberikan aliran likuiditas yang dapat digunakan untuk mendanai permintaan pinjaman baru atau penarikan simpanan. Namun, seperti yang terlihat selama krisis keuangan, sekuritas ini seperti sekuritas jangka panjang lainnya, mungkin harus dilikuidasi dengan harga jual yang tinggi. Selain itu, jika FI menghapus pinjaman dari neracanya, ia dapat menggunakan dana yang diterima dari penjualan pinjaman untuk melunasi deposan, yaitu mengecilkan ukuran FI. Hal ini mengurangi simpanan FI dan karenanya persyaratan cadangannya yang seperti disebutkan sebelumnya dapat dilihat sebagai peraturan pajak. Dengan aset yang lebih sedikit, modal yang dibutuhkan FI berdasarkan persyaratan modal seperti tingkat berbasis. Next. Manajemen likuiditas sebagai masalah manajemen ujung pisau. Manajemen posisi likuiditas (DI) adalah situasi yang sulit karena memegang terlalu banyak aset likuid akan merugikan pendapatan DI dan dengan demikian pemegang sahamnya. Seorang manajer DI yang memiliki aset likuid dalam jumlah berlebihan tidak mungkin bertahan lama. Demikian pula, seorang manajer yang terlalu meremehkan target cadangan menghadapi peningkatan resiko krisis likuiditas dan intervensi peraturan. Sekali lagi, masa jabatan manajer seperti itu di DI mungkin relatif singkat. Next, manajemen kewajiban. Next, dilanjutkan oleh Reva. Selanjutnya, manajemen kewajiban. Manajemen likuiditas dan liabilitas terkait erat. Salah satu aspek pengendalian risiko likuiditas adalah membangun tingkat kehati-hatian aset likuid. Aspek lain adalah pengelolaan struktur liabilitas (DI) untuk mengurangi kebutuhan aset likuid dalam jumlah besar untuk memenuhi penarikan liabilitas. Namun, penggunaan dana yang dibeli secara berlebihan dalam struktur liabilitas dapat mengakibatkan krisis likuiditas jika investor kehilangan kepercayaan pada DI dan menolak untuk memperpanjang dana tersebut. Sebagaimana dibahas dalam bab 17, peningkatan teknologi dan permintaan akan efisiensi dan fleksibilitas dalam transaksi keuangan nasabah grosir dan eceran telah menurunkan biaya penyimpanan, simpanan, dan mengubah cara LK mengelola risiko likuiditas. Pelayanan berorientasi teknologi seperti home banking menghubungkan pelanggan ke rekening deposito dan perantara mereka melalui komputer pribadi dan perangkat seluler.
Teknologi ini juga menyediakan layanan lain seperti perdagangan sekuritas elektronik dan pembayaran tagihan. Demikian pula, debit cek gaji yang telah diotorisasi sebelumnya memasukkan uang tunai ke rekening deposito FI lebih cepat dan lebih dapat diprediksi. Terakhir, clearing cek untuk Undang-Undang Abad ke-21 memungkinkan LK untuk memberikan kepada nasabah simpanan salinan cek mereka yang dikirimkan secara elektronik daripada mengembalikan cek kertas asli. Dalam melakukannya, waktu pemrosesan cek dan biaya penanganan dapat dikurangi secara signifikan untuk FI. Jenis layanan ini telah mengubah cara manajemen likuiditas dilihat oleh LK. Next. Risiko dan biaya pendanaan. Sayangnya, membangun portofolio liabilitas dengan biaya rendah dan risiko penarikan rendah lebih sulit daripada kedengarannya. Hal ini benar karena kewajiban atau sumber dana DI yang paling rentan terhadap risiko penarikan seringkali merupakan yang paling murah bagi DI. Artinya, DI harus memperdagangkan manfaat menarik liabilitas dengan biaya pendanaan rendah dengan kemungkinan penarikan yang tinggi terhadap liabilitas dengan biaya pendanaan tinggi dan likuiditas rendah. Sebagai contoh, giro merupakan kendaraan dengan biaya pendanaan yang relatif rendah untuk DI tetapi dapat ditarik tanpa pemberitahuan. Sebaliknya, sertifikat deposito jangka waktu tetap 5 tahun mungkin memiliki biaya pendanaan yang relatif tinggi, tetapi dapat ditarik sebelum jatuh tempo 5 tahun hanya setelah pemegang deposito membayar penalti tingkat bunga yang besar. Jadi, dalam menyusun kewajiban atau pendanaan, sisi neraca, manajer DI menghadap trade-off sepanjang garis yang disarankan pada gambar 18.2, artinya, biaya pendanaan umumnya berbanding terbalik dengan jangka waktu kewajiban kemungkinan akan tetap berada di neraca DI, yaitu risiko pendanaan. Meskipun kita telah membahas risiko pendanaan lembaga penyimpanan, LK lain menghadapi trade-off yang serupa. Misalnya, bank investasi dapat membiayai melalui dana semalam atau perjanjian pembelian kembalian dan simpanan perantara, atau sumber jangka panjang seperti wesel dan obligasi. Perusahaan pembiayaan memiliki pilihan antara kertas komersial dan surat utang jangka panjang dan obligasi. Next. Pilihan struktur tanggung jawab. Bagian ini mempertimbangkan secara lebih rinci risiko penarikan atau pendanaan dan karakteristik biaya pendanaan dari kewajiban utama yang tersedia bagi manajer DI modern. Tabel 18.4 mencantumkan jumlah Maret 2015 dan distribusi kategori kewajiban utama untuk dua bank, Bank of America atau salah satu bank terbesar di Amerika Serikat dan Bank of Carbondale, bank regional kecil. Next. Meminta deposit. Risiko penarikan. Giro yang diterbitkan oleh DI memiliki tingkat risiko penarikan yang tinggi. Penarikan dapat seketika dan sebagian besar diharapkan oleh manajer DI seperti penarikan tunai sebelum akhir pekan atau tidak terduga seperti yang terjadi selama situs krisis ekonomi atau disebut bank run, bisa dilihat di bab 12. Bank of America menarik 12,4% dari simpanannya dan pinjaman lainnya dari giro, sementara Bank of Carbondale, sebuah bank komunitas kecil atau $209 juta dalam aset pada Maret 2015 yang berlokasi di Carbondale, Illinois, menarik 13,6%. Next. Selanjutnya biaya. Di Amerika Serikat, giro tidak membayar bunga eksplisit sejak tahun 1930-an. Menurut undang-undang, namun pada Juli 2011, larangan federal terhadap pembayaran bunga giro dicabut. Dengan demikian, DI sekarang diperbolehkan, tetapi tidak diperlukan, untuk menawarkan giro berbunga. Sampai saat ini, beberapa institusi telah memilih untuk membayar bunga atas deposit tersebut. Ini tidak berarti bahwa mereka adalah sumber dana tanpa biaya untuk DI atau bahwa DI memiliki mekanisme yang tersedia untuk mengontrol sebagian risiko penarikan yang terkait dengan kontrak ini. Meskipun tidak ada bunga eksplisit yang dibayarkan pada rekening giro, persaingan antara DI dan LK lainnya, misalnya reksadana pasar uang, telah menghasilkan pembayaran bunga implisit
atau pembayaran bunga dalam bentuk barang pada rekening ini. Secara khusus, dalam menyediakan giro yang merupakan rekening yang dapat diperiksa, DI menyediakan serangkaian layanan terkait mulai dari penyediaan buku cek, clearing cek, hingga pengiriman laporan. Karena layanan semacam itu menyerap sumber daya tenaga kerja dan modal yang nyata, layanan tersebut mahal untuk disediakan oleh DI. DI dapat memperoleh kembali biaya ini dengan membebankan biaya seperti 10% per cek yang dicairkan. Sejauh biaya ini tidak sepenuhnya menutupi biaya DI untuk menyediakan layanan tersebut. Deposit menerima subsidi atau pembayaran bunga implisit. Next. Next. Berikut tabel 18.4 distribusi dari deposito dan peminjaman lainnya untuk 2 DI. Pembayaran bunga implisit berarti bahwa manajer DI tidak sepenuhnya tidak berdaya untuk memitigasi penarikan deposito, terutama jika tarif pada instrumen pesaing naik. Secara khusus, DI dapat menurunkan biaya cek clearing yang pada gilirannya meningkatkan pembayaran bunga implisit kepada deposan. Pembayaran seperti itu pembayaran dalam bentuk barang atau subsidi yang tidak dibayar dalam dolar dan sen aktual seperti bunga yang diperoleh dari instrumen pesaing. Namun demikian, pembayaran bunga secara implisit bebas pajak bagi deposan, tetapi pembayaran bunga secara eksplisit dikenakan pajak. Akhirnya, giro memiliki biaya tambahan dalam bentuk persyaratan cadangan tanpa bunga yang harus dimiliki oleh DI di Federal Reserve. Next. Rekening pengecekan berbunga atau sekarang. Risiko penarikan. Sejak tahun 1980, bank-bank di Amerika Serikat telah dapat menawarkan deposito yang dapat diperiksa yang membayar bunga dan dapat ditarik sesuai permintaan. Mereka disebut pesanan penarikan akun yang dapat dinegosiasikan atau akun sekarang. Perbedaan utama antara instrumen dan giro tradisional adalah bahwa instrumen ini mengharuskan deposan untuk mempertahankan saldo rekening minimum untuk mendapatkan bunga. Jika saldo minimum jatuh di bawah tingkat tertentu, seperti $500, akun tersebut secara resmi dikonversi ke status yang setara dengan giro dan tidak menghasilkan bunga. Pembayaran bunga eksplisit dan adanya persyaratan saldo minimum membuat akun sekarang berpotensi kurang rentan terhadap risiko penarikan dibandingkan giro. Namun demikian, akun sekarang masih merupakan instrumen yang sangat liquid dari sudut pandang deposan. Bank of America memiliki 2,1% dari simpanan dan pinjaman lainnya dalam bentuk rekening sekarang. Bank of Carbondale memiliki 27,9%. Next. Biaya. Seperti halnya giro, DI dapat mempengaruhi potensi penarikan rekening sekarang dengan membayar bunga implisit atau subsidi biaya seperti tidak membebankan biaya penuh untuk izin cek. Namun, manajer memiliki dua cara lain untuk mempengaruhi hasil yang dibayarkan kepada deposan. Yang pertama adalah dengan memvariasikan persyaratan saldo minimum. Jika persyaratan saldo minimum diturunkan, katakanlah dari $500 menjadi $250, bagian yang lebih besar dari akun sekarang menjadi subsidi pembayaran bunga dan dengan demikian, pengembalian eksplisit dan daya tarik akun ini meningkat. Yang kedua adalah memvariasikan pembayaran suku bunga eksplisit itu sendiri, seperti menaikannya dari 1 menjadi 11/4%. Dengan demikian, manajer DI memiliki 3 mekanisme penetapan harga untuk menambah atau mengurangi daya tarik, dan karenanya berdampak pada tingkat penarikan dari akun sekarang pembayaran bunga implisit. Next. Tabungan buku tabungan, risiko penarikannya. Tabungan buku tabungan umumnya kurang liquid daripada giro dan rekening sekarang karena dua alasan. Pertama, mereka tidak dapat diperiksa dan biasanya melibatkan kehadiran fisik di institusi untuk penarikan. Kedua, DI memiliki kekuatan hukum untuk menunda permintaan, pembayaran, atau penarikan selama 1 bulan. Hal ini jarang dilakukan dan DI biasanya memenuhi permintaan penarikan dengan pembayaran tunai segera. Namun, mereka memiliki hak hukum untuk menunda, yang memberikan kontrol risiko penarikan yang penting bagi manajer DI. Untuk Bank of America, tabungan
buku tabungan adalah 34,0% dari deposito dan pinjaman lainnya. Untuk Bank of Carbondale, mereka adalah 14%. Next. Biaya. Karena akun ini tidak dapat diperiksa, pembayaran suku bunga implisit apapun cenderung kecil. Dengan demikian, biaya pokok KDI adalah pembayaran bunga eksplisit atas akun-akun ini. Dalam beberapa tahun terakhir, DI biasanya membayar tarif eksplisit yang sedikit lebih tinggi untuk buku tabungan daripada rekening sekarang. Next. Selanjutnya, rekening deposit pasar uang atau MMDA. Risiko penarikannya. Di bawah Garn ST German Act diperkenalkan pada tahun 1982, DI dapat menggunakan rekening deposito pasar uang atau MMDA sebagai instrumen kewajiban tambahan untuk mengendalikan keseluruhan risiko penarikan mereka, khususnya risiko disintermediasi dana dari DI dan mengalir ke reksadana pasar uang atau MMF. Di Amerika Serikat, MMDA dapat diperiksa tetapi tunduk pada batasan jumlah cek yang ditulis pada setiap akun per bulan, jumlah transfer otomatis praotorisasi per bulan, dan denominasi minimum dari jumlah setiap cek. Misalnya, 1 DI dapat mengizinkan pelanggan dengan MMDA untuk melakukan maksimal 6 transfer praotorisasi yang tidak lebih dari 3 dapat cek minimal $500 masing-masing. Bank of America memiliki 34,1% MMDA untuk deposit dan pinjaman lainnya. Next. Biaya. Karena MMDA bersaing langsung dengan MMF, manajer DI dapat mempengaruhi tingkat penarikan bersih mereka dengan memvariasikan tarif yang dibayarkan DI pada akun tersebut. Secara umum, manajer DI memiliki keleluasan yang besar untuk mengubah tarif yang dibayarkan pada MMDA dan dengan demikian menyebar pada akun MMF sampai MMDA. Mengizinkan tarif MMDA memiliki spread negatif yang besar dengan triple MF, meningkatkan tingkat penarikan bersih pada akun tersebut. Next. Deposito, retail, dan CD, risiko penarikan. Dengan demikian, pengelola DI dapat secara langsung mengontrol aliran masuk dan keluar dana dengan memvariasikan jatuh tempo deposito dan CD yang ditawarkannya kepada publik. Ketika deposan ingin mencairkan sebelum jatuh tempo kontrak deposito atau CD, peraturan memberdayakan DI untuk mengenakan hukuman karena deposan yang menarik, seperti hilangnya sejumlah bunga bulan tertentu tergantung pada jatuh tempo deposito. Meskipun hal ini menimbulkan gesekan atau biaya transaksi pada penarikan, namun tidak mungkin untuk menghentikan penarikan ketika deposan memiliki kebutuhan likuiditas yang luar biasa. Juga penarikan dapat meningkatkan jika deposan menganggap DI bangkrut, meskipun ada penalti bunga dan perlindungan asuransi simpanan hingga $250.000. Namun demikian, dalam kondisi normal, instrumen ini memiliki risiko penarikan yang relatif rendah dibandingkan dengan rekening transaksi seperti rekening giro dan now dan dapat digunakan sebagai alat manajemen liabilitas yang penting untuk mengendalikan risiko penarikan atau likuiditas. Next. Biaya. Mirip dengan tabungan buku tabungan, biaya utama dari rekening ini adalah pembayaran bunga eksplisit. CD jangka pendek seringkali bersaingan dengan T-bills dan tarifnya ditetapkan dengan mempertimbangkan tarif T-bill. Perhatikan bahwa deposan yang memiliki CD tunduk pada pajak negara bagian dan lokal atas pembayaran bunga mereka. Sedangkan investor T-bill tidak membayar pajak negara bagian dan lokal atas pendapatan bunga T-bill. Terakhir, deposito berjangka dan CD saat ini tidak mengharuskan bank untuk menyimpan cadangan berbunga rendah di bank sentral. Next. CD grosir, risiko penarikan. Akibatnya, deposan dapat menjual instrumen yang relatif liquid tanpa menimbulkan risiko likuiditas yang merugikan eksposur untuk DI. Fitur unik dari CD grosir ini bukanlah ukuran
denominasi minimumnya yang besar sebesar $100.000 atau lebih, tetapi fakta bahwa CD tersebut instrumen yang dapat dinegosiasikan. Artinya, mereka dapat dijual kembali dengan hak milik di pasar sekunder kepada investor lain. Ini berarti misalnya jika IBM membeli CD senilai $1 juta untuk 3 bulan dari Citibank, tetapi karena alasan likuiditas yang tidak terduga membutuhkan dana setelah 1 bulan berlalu, IBM dapat menjual CD ini ke investor luar lain di pasar sekunder. Dengan demikian, deposan dapat menjual instrumen yang relatif liquid tanpa menimbulkan eksposur risiko penarikan yang merugikan bagi DI. Next. Biaya. Tarif yang dibayarkan di DI pada instrumen ini bersaing dengan tarif pasar uang grosir lainnya, terutama pada kertas komersial dan T-bills. Aspek tingkat persaingan ini ditingkatkan oleh sifat investor yang sangat canggih dalam CD tersebut, seperti manajer reksadana pasar uang dan fakta bahwa simpanan ini tidak tercakup oleh jaminan asuransi simpanan yang eksplisit. Hal ini telah meningkatkan biaya relatif DI untuk menerbitkan instrumen tersebut. Next. Dana federal. Risiko penarikan. Namun, DI tidak hanya mendanai asetnya dengan menerbitkan deposito, tetapi juga dapat meminjam di berbagai pasar untuk dana yang dibeli. Karena dana yang dihasilkan dari pembelian ini adalah dana pinjaman, bukan deposito, mereka tidak tunduk pada persyaratan cadangan seperti giro dan rekening sekarang atau pembayaran premi asuransi deposito ke FDIC seperti semua deposito domestik yang dijelaskan sebelumnya. Sementara DI dengan kelebihan cadangan kas dapat menginvestasikan sebagian dari kelebihan ini dalam aset liquid yang menghasilkan bunga seperti T-bills dan sekuritas jangka pendek. Alternatifnya adalah meminjamkan kelebihan cadangan untuk jangka pendek ke DI lain yang mencari peningkatan pendanaan jangka pendek. Di Amerika Serikat, dana federal adalah pinjaman tanpa agunan jangka pendek yang dilakukan oleh DI yang satu ke DI yang lain. Karena merupakan pinjaman tanpa agunan, DI yang menjual dana makan seringkali akan membatasi jumlah dana yang akan mereka berikan kepada satu lembaga peminjam. Untuk DI yang mendanai kewajiban, tidak ada risiko bahwa dana pinjaman yang mereka pinjam dapat ditarik dalam 1 hari. Meskipun ada risiko penyelesaian pada akhir setiap hari. Lihat bab 17. Next. Biaya. Biaya dana makan untuk lembaga pembelian adalah tingkat dana federal. Tingkat dana federal ditetapkan oleh DI kebanyakan bank yang berdagang di pasar dana Fed dan dapat sangat bervariasi baik dalam 1 hari maupun sepanjang hari. Walaupun variabilitas tingkat telah turun sejak diperkenalkannya akuntansi cadangan tertinggal pada Juli 1998. Next. Perjanjian pembelian kembali rupiah. Risiko penarikan, perjanjian pembelian kembali RP atau repo dapat dilihat sebagai transaksi dana federal yang dijaminkan. Dalam transaksi dana federal, DI dengan kelebihan cadangan menjual dana makan selama 1 hari ke DI pembelian. Keesokan harinya, DI pembelian mengembalikan dana Fed ditambah bunga 1 hari yang mencerminkan tingkat dana Fed. Karena eksposur risiko kredit ada untuk penjualan DI karena pembelian di DI mungkin tidak dapat membayar kembali dana, maka pada hari berikutnya, penjualan dapat mencari dukungan agunan untuk pinjaman 1 hari dari dana makan. Ia menerima kembali atau membeli kembali sekuritasnya yang digunakan sebagai jaminan dalam transaksi. Perbedaan fleksibilitas pengelolaan kewajiban utama antara Fed Fund dan RP adalah bahwa transaksi Fed Fund dapat dilakukan kapan saja di hari kerja selama Fed War bukan secara umum. Secara sulit untuk bertransaksi pinjaman RP terlambat hari sejak DI mengirim dana makan harus puas dengan jenis dan kualitas agunan surat berharga yang diajukan oleh lembaga peminjam. Next. Biaya. Karena sifat yang dijaminkan, tarif RP biasanya berada di bawah tarif dan federal. Juga tarif RP umumnya menunjukkan fluktuasi antara hari yang lebih sedikit daripada tarif dana makan. Hal ini sebagian disebabkan oleh fleksibilitas intraday RP yang lebih rendah dibandingkan dengan transaksi dana Fed. Selanjutnya pinjaman lainnya, sementara dana makan dan RP telah menjadi sumber utama dana pinjaman.
DI telah memanfaatkan sejumlah sumber pinjaman lain untuk melengkapi fleksibilitas manajemen liabilitas mereka. Kami menjelaskan ini secara singkat di bagian berikut. Pinjaman lainnya adalah 4,9% dari deposito dan pinjaman lainnya di Bank of America 0,0% di Bank of Carbondale. Next. Akseptasi bankir. Bank sering mengubah off-balance sheet letter of credit menjadi on-balance sheet bankers acceptance atau BAS dan mendiskontokan letter of credit yang diajukan pemegang untuk akseptasi. Selanjutnya, BA ini kemudian dapat dijual kembali ke investor pasar uang. Dengan demikian, penjualan BA ke pasar sekunder merupakan sumber pendanaan tambahan. Selanjutnya, kertas komersial. Kertas komersial adalah surat komes jangka pendek tanpa jaminan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan uang tunai jangka pendek. Surat berharga komersial adalah salah satu yang terbesar dari instrumen pasar uang dengan $1 triliun yang beredar pada tahun 2015. Salah satu alasan yang banyaknya surat berharga yang beredar adalah bahwa perusahaan dengan peningkatan kredit yang kuat umumnya dapat meminjam uang di tingkat bunga yang lebih rendah dengan menerbitkan surat berharga daripada dengan meminjam langsung dari sumber lain seperti bank komersial. Meskipun anak perusahaan DI sendiri tidak dapat menerbitkan surat berharga komersial, perusahaan induk-induknya bisa. Memang, Citigroup adalah salah satu penerbit surat berharga komersial terbesar di Amerika Serikat. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kirani. Selanjutnya, struktur likuiditas dan liabilitas untuk aset cair. Dengan diskusi sebelumnya, dengan mempertimbangkan beberapa data neraca Bank Amerika Serikat. Next. Tabel 18.5 ini menunjukkan komposisi aset liquid, non-liquid Bank-Bank Amerika Serikat yang diasumsikan pada Maret 2015 versus 1960 dengan menggunakan tahun 1960 sebagai tahun pokok sajak tahun berikutnya yaitu 1961 secara luas dipandang sebagai tanggal ketika bank pertama kali mulai secara aktif mengelola aset mereka. Liabilitas dengan inovasi CD Grosir Citibank. Rasio liquid tradisional terhadap aset tidak liquid telah menurun sejak tahun 1960 dengan uang tunai ditambah sekuritas pemerintah dan agen pada tahun 2015 merupakan 6,62% dari neraca aset bank yang diasuransikan versus 44% pada tahun 1960. Namun dapat dikatakan bahwa perbandingan semacam itu salah mengartikan dan melebih-lebihkan penurunan likuiditas aset bank karena pinjaman bank sendiri menjadi lebih liquid secara signifikan selama periode 5 tahun ini. Hal ini secara mendasar mengubah likuiditas portofolio pinjaman bank dan membuatnya lebih mirip dengan sekuritas daripada di masa lalu. Semakin liquid portofolio pinjaman, semakin dikit kebutuhan aset liquid tradisional dalam jumlah besar, seperti uang tunai dan sekuritas untuk bertindak sebagai cadangan penyangga terhadap penarikan kewajiban tak terduga. Tabel 9.5 yang bawah pada tahun 2015, kepentingan aset liquid lebih rendah di bank kecil, yaitu 22,93% dibanding bank besar, yaitu sebesar 26,92%. Pola ini tidak biasa karena umumnya bank besar relatif lebih mudah mengakses dana beli dan pasar modal dibandingkan dengan akses bank kecil, sehingga bank besar memiliki kemampuan menahan aset liquid yang lebih kecil. Next. Sebelumnya
Tabel 18.5.6 ini menyajikan komposisi kewajiban bank pada tahun 1960 dan 2015. Fitur yang paling mencolok dari tabel ini adalah pergeseran bank dari sumber dana dengan risiko penarikan relatif tinggi rekening transaksi dan tabungan retail dan rekening deposito berjangka ke rekening atau instrumen di mana bank memiliki potensi kontrol yang lebih besar terkait pasokannya. Misalnya, rekening yang dikelola kewajiban. Secara khusus, jumlah rekening transaksi dan tabungan retail dan deposito turun dari 90% pada tahun 1960 menjadi 60,6% pada tahun 2015. Sebaliknya, CD grosir ditambah dana pinjaman meningkat dari 2% pada tahun 1960 menjadi 28,3% pada tahun 2015. Seperti dibahas sebelumnya, meningkatnya persaingan antara bank dan FI lain untuk mendapatkan dana selama periode ini tentu saja berkontribusi pada perubahan komposisi kewajiban yang disajikan pada tabel 8.6 ini. Akan tetapi, DI telah mengelola liabilitas dengan sengaja untuk mengurangi risiko penarikan. Next. Terakhir, perlu dicatat bahwa ketergantungan yang terlalu besar pada dana pinjaman dapat menjadi strategi yang beresiko. Meskipun risiko penarikan dapat dikurangi, jika pemberi pinjaman di pasar untuk dana pinjaman memiliki kepercayaan pada DI pinjaman, persepsi bahwa DI beresiko dapat menyebabkan tidak diperpanjangnya dana pinjaman dan pinjaman RP secara tiba-tiba dan tidak diperpanjangnya CD grosir dan dana yang dibeli lainnya sebagai mereka dewasa. Contohnya yang baik dari kegagalan DI sebagai akibat ketergantungan yang berlebihan pada CD besar dan membeli dana adalah Continental Illinois pada tahun 1984 dengan lebih dari 80% dari dana yang dipinjam dari pemberi pinjaman grosir. Konsekuensinya, ketergantungan yang berlebihan pada dana pinjaman mungkin sangat buruknya dengan strategi manajemen liabilitas keseluruhan seperti ketergantungan yang berlebihan pada rekening transaksi dan tabungan buku tabungan. Dengan demikian, portofolio liabilitas yang terdiversifikasi dengan baik mungkin merupakan strategi terbaik untuk menyeimbangkan pertimbangan risiko penarikan dan biaya pendanaan. Next. Selanjutnya, manajemen risiko, liabilitas, dan likuiditas pada perusahaan asuransi. Next. Perusahaan asuransi menggunakan berbagai sumber untuk memenuhi likuiditas. Likuiditas ini diperlukan untuk memenuhi klaim atas polis asuransi yang telah ditulis FI ini serta penyerahan tak terduga atas polis tersebut. Oleh karena itu, kontrak-kontrak ini merupakan kewajiban potensial di masa depan bagi perusahaan asuransi. Idealnya, pengelolaan likuiditas potensial di masa depan bagi perusahaan Idealnya, pengelolaan likuiditas pada perusahaan asuransi dilakukan agar dana yang dibutuhkan untuk memenuhi klaim atas kontrak asuransi tertulis dapat dipenuhi dengan premi yang diterima atas kontrak baru yang sudah ada. Namun, frekuensi klaim yang tinggi pada satu titik waktu, misalnya musim badai yang tiba-tiba parah, dapat memaksakan perusahaan asuransi untuk melikuidasi aset pada sesuatu yang kurang dari nilai pasar lainnya.
perusahaan asuransi dapat mengurangi exposure mereka terhadap risiko likuiditas dengan mendiversifikasi distribusi risiko dalam kontrak yang mereka buat. Yaitu misalnya perusahaan asuransi kecelakaan properti dapat mendiversifikasi jenis bencana yang ditanggungnya. Next. Alternatifnya, perusahaan asuransi dapat memenuhi kebutuhan likuiditas dengan memegang aset yang relatif dapat dipasarkan untuk menutupi pembayaran klaim. Aset seperti obligasi pemerintah dan perusahaan dan saham perusahaan biasanya dilikuidasi dengan cepat mendekati nilai pasar wajarnya di pasar keuangan untuk membayar klaim polis asuransi ketika pendapatan premi tidak mencukupi. Misalnya pada tahun 2015, perusahaan asuransi jiwa dan kecelakaan properti memiliki sekitar 80% aset mereka dalam bentuk sekuritas pemerintah dan sekuritas koperasi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Audi. Selanjutnya ada manajemen risiko, liabilitas, dan likuiditas pada lembaga keuangan lainnya. LK lainnya seperti perusahaan sekuritas, bank investasi, dan perusahaan pembiayaan dapat mengalami risiko likuiditas jika mereka mengandalkan pembiayaan jangka pendek seperti surat berharga komersial atau pinjaman bank, dan investor menjadi enggan untuk menggulirkan dana tersebut. Ingat dari bab 4 bahwa sumber utama pendanaan untuk perusahaan sekuritas adalah perjanjian pembelian kembali, pinjaman panggilan bank, dan posisi pendek dalam sekuritas. Manajemen likuiditas untuk LK ini membutuhkan kemampuan untuk memiliki kas yang cukup dan sumber daya likuid lainnya untuk menanggung atau membeli sekuritas baru dari penerbit berkualitas sebelum menjual kembali sekuritas ini ke investor lain. Manajemen liabilitas juga mensyaratkan bank investasi atau perusahaan sekuritas untuk dapat bertindak sebagai pembuat pasar yang mengharuskan perusahaan untuk membiayai persediaan sekuritas dalam portofolionya. Seperti dibahas dalam bab 3, perusahaan pembiayaan mendanai aset terutama dengan kertas komersial dan utang jangka panjang. Manajemen likuiditas untuk LK ini membutuhkan kemampuan untuk mendanai permintaan pinjaman dan komitmen pinjaman dengan kualitas yang memadai tanpa penundaan. Untuk ringkasan, masalah manajemen likuiditas dan liabilitas terkait erat dengan FI modern. Banyak faktor, baik biaya maupun regulasi, mempengaruhi pilihan manajer FI atas jumlah aset likuid yang akan dipegang. Pilihan likuiditas FI adalah sesuatu dari situasi ujung tombak, memperdagangkan biaya, dan manfaat dari undershooting atau overshooting target aset cadangan yang ditentukan peraturan dan ditentukan dengan hati-hati. LK dapat mengelola kewajibannya dengan cara yang mempengaruhi risiko penarikan keseluruhan dari portofolio pendanaannya, dan oleh karena itu kebutuhan aset likuid untuk memenuhi penarikan tersebut. Namun, mengurangi risiko penarikan seringkali harus dibayar mahal karena sumber liabilitas yang lebih mudah dikendalikan dari perspektif risiko penarikan seringkali lebih mahal untuk dimanfaatkan oleh FI.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.